nggak ada cita-cita menjadi dokter ya. Wah, Seperti sekarang ini nggak nyono ya? nggak nyono, Padahal kan jadi profesor. nggak nyono. Saya masih ngajar sampai sekarang loh ya. Ya, Waduh, Bapak Ibu lansia jangan sampai kalau masih ngelokro ya. bisa ngelokro. Saya ngajar bedah mayat itu ya, kita lihat organ-organ tubuh manusia. Ini saya merasakan betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ini banyak di masyarakat yang kita lihat belum menyadari tentang investasi kesehatan. Itu kalau kita mau lihat kedokteran holistik, itu kita lihat tubuh, jiwa, sosial, spiritual. Shalom para sahabat lansia semuanya. Saat ini kita kembali lagi bersama-sama dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Melaba Menjadi Lansia Bahagia. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior dari GKI Coyudan bekerja sama dengan Radio Immanuel yang tayang setiap hari Rabu pukul 11 hingga pukul 12. Hari ini saya, Andri, kembali lagi akan memandu acara Melaba selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, dalam kesempatan ini, sebelumnya saya juga akan menyapa kepada Oma, Opa, Eyang Kakung, Eyang Putri, Engkong, Emak, semuanya. Baik yang ada di rumah, di Panti Werda, ataupun di mana saja yang sedang mendengarkan siaran ini nanti. Apa kabar semuanya? Tentunya kami berharap di sini semua dalam keadaan sehat dan bahagia, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tetap semangat ya para sobat lansia semuanya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya di sini telah ditemani oleh narasumber saya. Ya, ini spesial hari ini. Saya panggilnya Pak Didi gitu ya. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya hari ini dengan Andri di acara Melaba. Terima kasih juga kepercayaannya. Iya Pak Didi. Ya, saat ini saya akan memperkenalkan Pak Didi. Beliau adalah nama lengkapnya ya saya bacakan, Profesor Dr. Didi Tantomo PAK, MM, MKes, SPKKLP, Subspesialis FOMC. Wah, itu nanti bagaimana nanti Pak Didi akan menceritakan, begitu ya Pak Didi ya, mengenai yang sudah didapatkan gelar tadi. Dan ini kita nyantai aja ya Om, kita akan sedikit berbincang-bincang. Mungkin ada dari sobat lansia yang ingin mengenal Om Didi lebih, Pak Didi gitu ya, Prof Didi lebih dekat lagi. Mungkin Prof Didi bisa menceritakan dulu perjalanan kehidupan Pak Didi dari awal untuk menempuh kuliah kedokteran dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan atau diperkenalkan dulu. Mari silakan Pak Didi. Iya. Makasih para pendengar, Bapak Ibu lansia. Ya, saya mulai karena ini kalau saya bicara tentang kesehatan lansia sudah banyak itu. Iya. Ini kisah ini saja mulai dari kecil, semoga bisa memberi inspirasi kepada Bapak Ibu, juga kepada anak cucu kita. Iya, betul. Iya. Saya sekolah kedokteran itu sebetulnya pada waktu kecil di SD, SMP segala macam itu nggak ada cita-cita menjadi dokter ya. Wah, seperti sekarang ini nggak nyono ya. Nggak nyono. Padahal kan jadi profesor. Nggak nyono. Karena latar belakang keluarga saya juga dari keluarga yang nggak mampu. Ya, yang punya cita-cita jadi dokter itu kan yang mampu. Rasanya dulu nggak mungkin gitu ya. Ya dari kecil, dari SD. Saya SD di Widya Wacana loh ya. Waduh, Ika Wina ini. Ya, dulu namanya bukan Widya Wacana, tapi SD Kristen Pasar Legi. Oke. SR atau SD begitu. SMP-nya juga. Ya, baru SMA ke Saint Joseph. Oh iya. Ya. Nggak ada cita-cita jadi dokter, enggak. Sampai SMA pun saya memilih jurusan itu zaman dulu ada jurusan PAS, PAL, SOSBUD. Saya pilihnya yang PAS. PAS itu yang pasti. Ilmu pasti. Iya, yang nantinya arahnya ke engineer itu ya.
Kalau yang PAL itu justru yang kedokteran itu di PAL. Oh, Saya milihnya PAS. iya. Tapi PAS itu memang nomor 1 itu. Oke. Ya, di PAS tidak PAL. Iya. Ya, kemudian waktu lulus SMA, saya mendaftar ke universitas, itu cuma di 1 universitas. Ya karena juga kita mikir kalau daftar kemana-kemana perjalanan biaya. Iya. Belum segampang sekarang ya Pak Didi Iya. kemana-mana gitu ya. Kemudian saya memilihnya ke Undip. Oke. Karena apa? Iya. Karena nanti kalau diterima di sana saya punya om. Oh. Jadi, Kerabat ya. nah punya kerabat. Family. Jadi nanti bisa nunut di sana Nebeng. begitu. Itu Iya. pemikirannya karena kita nggak mampu itu. Iya. Ya saya daftar di 2 Fakultas. fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Oke. Ya itu nunggu pengumuman diterima kedua-duanya. Oh. Ya diterima kedua-duanya. Terus saya omong-omong dengan papi, kita pikirkan lagi. Saya juga mikir kalau sekolah kedokteran nanti waktunya habis. Pada waktu itu saya baru seneng-senengnya olahraga, renang. Nah. Saya juara nasional loh. Wah, nasional. Ya itu justru yang dulunya mau kita tekuni supaya jadi sport. Jadi atlet. Atlet yang Iya. mumpuni, tetapi ya dari masukan sana sini terutama papi, kalau atlet nggak bisa cari makan loh. Iya. Ya. Kemudian diarahkan kedokteran, saya masuk kedokteran. Nah inilah. Ini yang saya bilang bahwa manusia itu tiap langkah kita itu Tuhan yang atur. Oke. Ya waktu sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah nggak lulus, nggak pernah nggak nunggak, tapi bukan istimewa. Ya kalau 10 besar masuk. Iya. Bukan di bawah. Iya. Tapi sesudah di kedokteran, ya ini maka ini Tuhan yang atur itu ya. Iya. Dulu kalau kita kuliah di kedokteran itu bukan sistem SKS seperti sekarang. Oh. Dulu kelas tingkat. Iya. Tingkat 1, tingkat 1, tingkat 2. Saya tingkat 1 lulus tanpa akhir sama sekali. Jadi Pak Didi masuk di Universitas Diponegoro itu tahun berapa ya Pak Didi? Tahun 68. 68. Ya. Tingkat 2 lulus semuanya. Oke. Dan tidak banyak yang bisa begitu. Oh. Ya ngerti dewe. Zaman dulu tidak gampang. Tidak Iya, banyak. betul. Sampai tingkat 4 saya nggak pernah akhir. Oke. Iya. Itulah. Ya. Sesudah itu jalan. Ya setingkat 5 rodok mundur. Karena tingkat 5 sudah tidak dibatasi waktu. Oh. Sudah mulai koskap. Iya. Kerja di klinik. Iya. Nah, itu mulai saya kerja juga. Iya. Iya. Mencari tambahan. Iya. Saya jual minyak putih, jual segala macam. Itu rekoso juga. Tapi akhirnya juga selesai. Ya selesai. Sesudah selesai juga semua seperti diatur itu. Saya perenang, saya bilang ya saya itu dari KONI, Didik kembali ke Solo saja, membina olahraga di Solo, renang. Nah, saya dulu waktu kalau lulus sarjana itu ada sarjana dokter, ada 3 tempat itu jalurnya. Satu pendidik, dosen, yang kedua wamil, tentara, yang ketiga inpres. Inpres itu dikirim jauh-jauh ke tempat jauh itu. Jadi itu bisa milih gitu ya Pak Didi? Ya kita. Tapi karena saya sudah milih dan jalannya diminta oleh KONI di Solo, saya sudah punya surat. Ya, saya ditempatkan di STO pertama. Sebelum lulus pun saya sudah di STO ngajar anatomi. Ditempatkan di STO kemudian 76 kan menjadi UNS. UNS, iya. Ya, jadi dosen UNS. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya masih ngajar sampai sekarang ya. Waduh. Ya, Bapak Ibu lansia jangan sampai
Kalau masih Ngelokro ya? bisa ngelokro, saya Iya. masih ngajar. Waduh. Saya masih datang ke kampus, Oke. masih nguji di Masih S2, nguji di di S3. S3. Wah, luar Iya, biasa. itu Iya. lansia Ini jangan sampai pembukaannya ngelokro. sudah sangat menginspirasi nih Pak Didi. Iya. Iya, oke. Mari monggo dilanjutkan. Iya, dan di kedokteran sesudah itu Iya. saya masuk di namanya lab ya. Iya. Saya masuk atau menjadi dosen di lab anatomi. Anatomi itu zaman dulu momok untuk dokter itu. Karena dasar kedokteran itu anatomi. Kita membahas kadaver itu mayat yang sudah diawetkan itu, kita mengajar kepada mahasiswa. Oke. Awal mulanya dari Pak Didi kok bisa seneng untuk bagian dari anatomi ini gimana Pak Didi? Sebetulnya juga pertama nggak senang. Karena tempatnya yang ada di situ, ya sudah dibagi itu. Pertama buka kan rayaan itu, di mana saya ditempatkan di anatomi. Tapi ya karena ada di situ saya mau. Tetapi lama-lama sesudah saya mempelajari anatomi, saya ngajar mahasiswa, saya ngajar bedah mayat itu ya. Kita lihat organ tubuh manusia. Ini saya merasakan betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Semuanya ajaib kalau kita bilang. Itu yang kemudian sampai sekarang saya ahli anatomi. Ajaib betul-betul kerja organ tubuh manusia itu. Bayangkan jantung itu berdenyut 60 kali semenit. Sejam berapa kali, sehari berapa kali, sampai sekarang saya 77 masih berdenyut. Itu kalau mobil sudah koklok. Itu yang cuma denyut itu dari hantaran listrik ya. Ada sinkronisasi yang nggak sinkron. Ini apa enggak keajaiban itu. Itu baru lihat jantung gitu ya. Kita kalau lihat yang macam-macam lagi seperti pembuluh darah. Ini contoh ya. Pembuluh darah yang ada di kandungan wanita. Itu ada kandungan, ada otot-otot itu jalannya saling menyilang. Pembuluh darah itu jalannya di silangan-silangan itu. Silangan itu gini, kalau di sini, maka waktu hamil kemudian anak keluar janin kan kosong kan mengkerut. Mengkerut pembuluh darahnya kejepit. Jadi darah yang keluar nggak terus banyak. Itu ya ciptaan itu satu persatu detail. Alat pendengaran itu kita mendengar suara. Itu yang masuk bukan suara loh ya. Yang masuk cuma getaran. Getaran pada membrana timpani. Itu kan ada membrannya. Membrannya itu bergetar. Memukul bagian yang dalam sampai ke bagian yang paling dalam itu namanya organ korti. Itu yang disentuh. Nah, tersentuh dia dibawa ke saraf-saraf yang menerjemahkan menjadi ABCD. Itu luar biasa. Ya seperti tut piano itu kalau kita tekan jadinya suara. Jadi musik. Itu cuma ditekan jadi musik. Ini jadi kata-kata. Itu pendengaran. Penglihatan juga begitu. Ini luar biasa, betul-betul luar biasa ciptaan Tuhan. Jadi intinya tadi yang saya tangkap ya Pak Didi, jadi ketika kita melihat lebih ke dalam, lebih ke detail itu malah kita akan sampai kemudian kepada pengagungan gitu ya. Agung banget ciptaan Tuhan itu sangat detail, sangat ajaib, sangat di luar apa yang kita bisa bayangkan gitu ya. Dan itu kadang-kadang kita yang ya sudah kayak gini aja, enggak bisa mensyukuri itu gitu. Bukan ya. Bukan mensyukuri karena enggak ngerti. Enggak ngerti, iya. Ya kita ngerti juga sudah mulai menekuni, kita bisa mengambil kesimpulan, waduh betapa luar biasa itu. Dan di dalam praktikum anatomi, satu grup dosen-dosen itu saya
yang non Muslim sendiri. Ya, saya kalau mengajar ini saya ajarkan betapa besar ciptaan Tuhan Iya. yang kuasa. Bukan saya sebut Iya. Tuhan kita, Iya. tapi yang kuasa itu ciptaannya Iya. demikian luar biasa. Oke. Itu makin saya mencintai anatomi itu ya. Iya. Semakin mengerti, semakin Iya. amazed gitu ya kalau Iya. dalam bahasa Inggris dia. Iya. Semua Semua. di dalam tubuh kita itu luar biasa. Kita nggak perlu cari keajaiban di mana-mana. Itu ajaib, betul. Jadi kayak keajaiban dunia yang tersembunyi bahkan di dalam tubuh kita Iya. sendiri begitu ya Pak Titi. Iya. Ojol dan lain sebagainya, supir beca kasih masker. Padahal waktu itu masker sulit. Sulit. Iya. Iya. Tuhan memberikan langkah saya jadi dokter. Iya. Yang kedokteran itu demikian mudah. Iya. Saya pernah sakit ganas, Iya. dioperasi, di kemo. Iya. Biasanya yang Iya. dipikirkan investasi adalah uang ya Om. Iya. Iya. Investasi kesehatan justru itu nomor 1.